Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 15 Desember 2021, sepanjang 3 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Tuhan yang ada di antara kita adalah Tuhan yang tidak berat sebelah. Ia adil dan sekaligus berbelas kasih. Setiap kejahatan akan dihukumnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Namun sebelum ia menghukum, ia memberi peringatan manakala bangsa itu atau manusia yang diperingatkan itu mau bertobat, ia tidak akan menghukumnya. Tapi jika manusia itu tetap mengeraskan hatinya, ia tidak enggan menjatuhkan malapetaka bagi mereka, bahkan membinasakannya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya, bahkan kejahatan yang tersembunyi pun tampak jelas di hadapannya. Seperti bangsa Israel dalam kitab sepanjang ini, mereka sangat tegar tengkuk, tidak mau meninggalkan kejahatannya walau Tuhan sudah memperingatkan mereka lewat nabi-nabi. Mereka tetap menyembah berhala-berhala yang adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan menghukum mereka, membuangnya dan menjadikannya budak bagi bangsa-bangsa asing. Namun walau begitu, Allah menaruh belas kasihannya kepada sisa-sisa umatnya yang mau bertobat. Dia memulihkan keadaan mereka dengan menyuruh sepanjang menyampaikan kabar sukacita bahwa Allah akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atas mereka dan menebas musuh-musuhnya. Tuhan Allah ada di antara mereka sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang dan membaharui umatnya dalam kasih-Nya dan membuat mereka menjadi kepujian dan kenamaan di antara bangsa-bangsa. Untuk itulah mereka diserukan untuk bersuka cita, sebab Allah ada di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ini juga adalah orang-orang berdosa yang melakukan banyak kejahatan, yang terlihat dan yang tersembunyi, tak terkecuali semua melakukannya, baik para imam, pemimpin dan rakyat, sama seperti dahulu kala itu. Jika kita mengalami banyak penderitaan saat ini, berkeluh kesah, jangan buru-buru mengatakan ini adalah pencobaan. Karena pemahaman seperti ini tidak akan menibakan seseorang pada perenungan diri akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan Allah. Dan jika seseorang tidak menyadari kejahatannya, mustahil ia bertobat. Jika tidak bertobat, penghukuman akan terus berlangsung sampai pada penghukuman yang kekal. Jadi saudaraku, jika saat ini ada penderitaan atau malapetaka, itu sangat mungkin karena kejahatan
yang diperbuat manusia, seperti penyembahan berhala, pertenungan, kecurangan, pemerasan, percabulan, seperti menikmati video dan gambar-gambar porno yang marak saat ini, kemunafikan di kalangan para imam, penindasan di kalangan para penguasa, kedurjanaan, ketidakadilan dan ketidakbenaran, kesombongan, mementingkan diri sendiri, dan tidak menaruh belas kasihan. Semua ini mendatangkan malapetaka bagi manusia. Tapi di balik keadilan Allah, ada belas kasihannya yang tiada bertara. Pada waktu yang ditetapkan olehnya, ia memulihkan keadaan umatnya yang masih tersisa, yang mau bertobat. Tuhan Allah turun dari tahtanya memberi pembebasan dan keselamatan bagi kita orang-orang jahat. Oleh sebab itu bersukacitalah, bersorak-sorai memuji namanya, sebab dia ada di antara kita. Allah sendiri turun ke bumi, mengambil rupa seorang manusia, menanggung penghukuman yang layak bagi penjahat, supaya kita orang-orang jahat diselamatkan olehnya. Inilah alasan kuat kenapa kita harus bersukacita saat ini di tengah-tengah penderitaan yang melanda kehidupan. Tuhan akan membawa kita pulang ke tempat di mana ia berada, supaya menjadi kepujian dan kenamaan di antara bangsa-bangsa. Momen inilah yang kita nanti-nantikan dan kita rayakan pada masa minggu-minggu Advent, menyongsong datangnya kembali Yesus Kristus Tuhan kita. Persiapkanlah diri dan tinggalkanlah segala kejahatan, sebab hanya yang mau bertobat yang akan mengalami pemulihan dan keselamatan. Amin. Amin.